Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 2307547. Saya dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, pada forum ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis plan yang telah saya buat, yakni tentang Batik Nusantara Maju. Latar belakang. Batik sebagai warisan budaya yang tak ternilai dari Indonesia telah menjadi simbol identitas nasional yang menggambarkan kekayaan tradisi dan seni lokal. Kain batik dengan motif dan warna yang beragam tidak hanya mencerminkan keindahan estetika, tapi juga menyimpan nilai-nilai filosofis mendalam dari masyarakat pembuatnya. Di tengah arus globalisasi dan persaingan industri fashion yang ketat, batik tetap bertahan dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai elemen penting dalam dunia mode, batik di dalam maupun di luar negeri. Mengambil inspirasi dari keunikan batik yang khas dari daerah penghasil batik terkenal seperti Pekalongan, Yogyakarta, dan Solo. Usaha kami Batik Nusantara Maju berfokus pada pengembangan dan pemasaran kain batik yang menggabungkan nilai tradisional dan inovasi modern. Batik Nusantara Maju bertujuan untuk meningkatkan batik khas daerah-daerah dan sentuhan modern yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Visi dan misi. Untuk visi yang pertama menjadi pelopor dalam industri batik yang mengedepankan keaslian dan inovasi, serta mempromosikan batik Indonesia ke pasar global. Untuk misi, yaitu menghasilkan kain batik berkualitas tinggi dengan mempertahankan metode tradisional dan mempertahankan teknik-teknik baru. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik lokal dan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar batik melalui strategi pemasaran digital dan kolaborasi dengan desainer fashion internasional. Adapun tujuan dari proposal brand ini yaitu untuk memperkenalkan batik khas daerah kepada pasar yang lebih luas, mempromosikan keberlanjutan dan inovasi dalam pembuatan batik, meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik lokal dan pemberdayaan ekonomi, mengembangkan usaha batik yang berkelanjutan dan menguntungkan, melestarikan warisan budaya batik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik lokal. Kemudian untuk aspek pemasaran, yang pertama, keunggulan produk. Yang pertama, penggunaan pewarna alami yang ramah lingkungan. Keunggulan kedua, motif batik yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Keunggulan yang ketiga, kualitas kain yang tinggi dengan proses pembuatan yang teliti. Yang keempat, autentisitas motif batik yang khas dari daerah tertentu. Yang kelima, kualitas bahan dan pewarnaan yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, desain yang inovatif dan sesuai tren pasar saat ini. Dan untuk analisis SULT-nya yaitu untuk strength, kekuatan, keaslian dan kualitas produk, serta keunikan motif dan nilai budaya. Untuk weakness, kelemahan, proses produksi yang memakan waktu dan ketergantungan pada keterampilan pengrajin tradisional. Untuk peluangnya itu trend fashion berkelanjutan dan etis, pasar ekspor dan kerjasama dengan desainer internasional. Dan untuk ancamannya itu persaingan dengan produk batik sintetis dan persaingan dengan produk batik cetak massal. Dan untuk analisis 4P atau marketing mix, untuk produknya kain batik premium dan batik tulis dengan motif eksklusif. Dan untuk harga, skema harga premium untuk produk berkualitas dan strategi penetapan harga berdasarkan kualitas dan keunikan. Dan untuk tempatnya, distribusi melalui galeri batik dan platform online. Untuk promosinya, itu kampanye media sosial, partisipasi dalam pameran, dan kolaborasi dengan influencer, serta kerjasama dengan desainer terkenal. Kemudian untuk segmentasi pasar, ada gambaran umum pasar. Yang pertama, segmentasi target pasar batik Nusantara Maju meliputi kalangan muda yang menghargai fashion modern, serta pasar internasional yang mencari produk batik autentik. Pasar kain dapat disegmentasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti demografis, geografis, serta psikografis. Kemudian ada targeting dan positioning. Untuk targeting fokus pada konsumen di kota-kota besar di Indonesia dan pasar ekspor di Eropa dan Amerika. Dan untuk positioning, menempatkan batik Nusantara Maju sebagai merek batik premium yang menawarkan kualitas dan desain yang unik. Kemudian untuk permintaan, diperkirakan tinggi, terutama dari kalangan muda, urban, dan pasar ekspor yang terletak dan produk budaya yang autentik dan berkelanjutan. Untuk penawaran, Batik Nusantara Maju menawarkan berbagai motif batik yang dibuat dengan teknik tradisional dan pewarna alami. Dan untuk rencana penjualan, menetapkan target penjualan 500 meter kain batik di tahun pertama dengan proyeksi peningkatan 25% di tahun kedua. Dan untuk peluang pasar, peluang pasar untuk kain batik mencakup ekspansi online, kolaborasi, dan pasar internasional. Dan untuk strategi pemasarannya dengan branding, promosi digital, dan kolaborasi. Untuk analisis kompetitornya, dalam industri batik, meliputi produksi batik tulis tradisional, batik cap, dan batik cetak. Beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk persaingan harga dengan produk batik massal dan ancaman dari berbagai tiruan. Namun, usaha batik yang menunjukkan keunikan desain dan kualitas produk dapat membedakan diri dari pasar. Untuk aspek ketiga, aspek organisasi dan manajemen.
Pertama, tadi nama perusahaan yaitu Batik Nusantara Maju dengan pemilik Tiara Anggraini dan alamat Jalan Raya Pasar Baru Segini Blok 10. Untuk badan hukumnya yaitu CV, Komanditer Finanscap, atau Persekutuan Komanditer. Untuk struktur organisasinya, yang pertama yaitu ada direktur utama yang terdiri dari 1 orang, dengan tugas untuk mengambil keputusan strategis, mengawasi jalannya perusahaan, dan mengelola operasional harian. Dengan penggajian diperkirakan sekitar 10 juta per bulan. Dan kemudian ada manajemen operasional dengan jumlah 1 orang dengan tugas mengelola produksi batik dan pemasaran termasuk pengadaan bahan baku, pengawasan kualitas dan pelaksanaan strategi pemasaran dengan penggajian sekitar 7 juta per bulan. Dan kemudian ada staf produksi dan pemasaran yang terdiri dari jumlah staf 3 orang dengan tugas membuat batik sesuai dengan desain yang telah ditentukan dan membantu dalam kegiatan pemasaran. Untuk perizinan yaitu ada SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan untuk legalitas usaha perdagangan. Yang kedua yaitu ada TDP, tanda daftar perusahaan, untuk pencatatan di instansi pemerintah. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatannya mulai dari produksi batik Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk pemasarannya aktif setiap hari dengan peningkatan aktivitas pada akhir pekan untuk pameran dan event. 4 aspek produksi. Pertama ada proses produksi batik mulai dari pilihan bahan, pembuatan desain, proses pewarnaan, perlindungan lilin, penyempurnaan. Dan kemudian ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas mulai dari pengawasan proses, pemeriksaan akhir, dan pelatihan karyawan. Dan kemudian ada rencana distribusi. Yang pertama ada kemitraan dengan distributor, kemudian ada penjualan online dan partisipasi dalam pameran. Yang keempat, ada kapasitas produksi. Awalnya ditetapkan untuk memproduksi 10 meter per tahun. Kemudian tanah dan bangunan, lokasi produksi di daerah strategis yang mudah diakses oleh distributor dan tenaga kerja. Kemudian ada sarana penunjang, termasuk fasilitas penyimpanan, ruang desain, dan area pameran produk. Kemudian ada mesin dan peralatan. Ada alat tradisional untuk pembuatan batik dan peralatan modern untuk efisiensi, dan bahan baku dan bahan pembantu. Sumber bahan baku dari produsen lokal untuk mendukung ekonomi daerah dan memastikan kualitas produk. Kemudian ada tenaga kerja produksi. Mulai dari yang rekrutmen dan pelatihan, mengutamakan pengrajin lokal yang memiliki keahlian dalam pembuatan batik tradisional. Untuk pelatihan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi produksi. Kemudian ada aspek keuangan, yang pertama ada anggaran biaya, mulai dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Untuk biaya produksi ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pembuatan batik, termasuk bahan baku seperti kain, pewarnaan, dan lilin, serta biaya tenaga kerja untuk mengrajin batik. Misalnya, jika biaya bahan baku per meter adalah 150.000 dan biaya tenaga kerja adalah 100.000, maka total biaya produksi batik adalah 250.000. Kemudian biaya pemasaran, ini mencakup biaya untuk aktivitas pemasaran di promosi seperti iklan online, biaya kampanye, media sosial, dan partisipasi dalam masyarakat, dan partisipasi dalam pameran atau bazar. Anggaplah biaya ini sekitar 50.000 per meter batik yang dijual. Kemudian ada biaya operasional, ini mencakup biaya tetap seperti sewa tempat, gaji karyawan, administrasi, utilitas, dan biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Misalnya biaya operasional keuangan adalah 20 juta. Kemudian ada proyeksi pendapatan. Ada penjualan dan pertumbuhan. Penjualan berdasarkan harga jual per meter, kain batik 750.000, dan estimasi penjualan 5.000 meter per tahun. Pendapatan tahunan diperkirakan sebesar 3,750 miliar. Pertumbuhan dengan asumsi strategi pemasaran yang efektif dan ekspansi pasar. Pertumbuhan penjualan tahunan diperkirakan sebesar 25%. Ini berarti penjualan tahun kedua diperkirakan meningkat menjadi 6.250 meter dengan pendapatan sebesar 4,687,500 miliar. Kemudian ada analisis risiko keuangan, yaitu fluktuasi harga bahan baku dan perubahan permintaan serta risiko fluktuasi. Dan perhitungan keuntungan pada biaya produksi yang diperkirakan 250.000 per meter, kemudian harga jual 750.000 per meter, serta margin keuntungan yang diperoleh adalah 500.000 per meter. Dan untuk break even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Rumus untuk menghitung BEP adalah BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, dengan asumsi biaya tetap bulanan sebesar 20 juta. BEP dapat dihitung sebagai berikut. BEP sama dengan 20 juta dibagi 750.000 dikurang dengan 250.000, maka
diperoleh 40 meter. Ini berarti Batik Nusantara Maju harus menjual setidaknya 40 meter batik setiap bulan untuk mencapai titik ikhlas. Kemudian ada proyeksi keuangan. Yang kelima ada sumber dana. Yang sumber dana menggabungkan investasi pribadi, pinjaman bank, dan mungkin mencari investor. Ada proyeksi keuangan, dan ada analisis kelayakan. Dengan asumsi penjualan yang konsisten dan pengelolaan biaya yang efektif, bisnis ini diharapkan mencapai titik impas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk analisis kelayakan, margin keuntungan per meter adalah 500.000, memberikan potensi keuntungan yang signifikan jika target penjualan tercapai. Batik Nusantara Maju berkomitmen untuk membawa batik Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan mengedepankan kualitas dan keunikan. Kami yakin bahwa dengan strategi yang tepat, usaha ini akan mampu berkontribusi pada pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi lokal. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.